Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memuji Allah yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita alamatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Dan berikutnya juga rahmat dan sejahtera kepada dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum khatib membacakan rukun doa al-khutbah, izinkanlah sejenak untuk menyampaikan sedikit tausiah sebagai bahan renungan untuk kita bersama. Kalau kita lihat di dalam lintasan sejarah Aceh adalah satu daerah yang selalu mendapat ujian dan musibah daripada Allah. Seperti halnya malam Rabu tanggal 26 November 2025 terjadi banjir bandang di Aceh. Bila terangkum tentang peristiwa-peristiwa ujian dan musibah yang menimpa orang Aceh dan negara Acehnya, dapat disimpulkan menjadi dua macam musibah dan ujian. Yang pertama, musibah yaitu berupa bencana alam, dan yang kedua yaitu musibah berupa perang. Dari masa ke masa dulu terjadi peperangan di Aceh. Peperangan di Aceh terjadi pertama yaitu pada masa kerajaan Samudra Pasir. Kerajaan Sriwijaya di bawah Raja Hayam Wuruk memerangi kerajaan Samudra Pasir karena tidak mau tunduk kepada kerajaan Hindu di Jawa Tengah. Perang itu berlangsung di abad ke-8 Masehi, tepatnya tahun 770 Sikurung Hijrah. Terjadi perang tentera Majapahit dengan Samudra Pasir. Perang berlangsung selama 11 itu. Kemudian tahun Hertu 75 Hijrah, kerajaan Sriwijaya di Palembang, kerajaan Buddha menyerang kerajaan Islam Perlak di Aceh Timur. Kemudian dilanjutkan oleh peperangan dengan Portugis. Perang Sriwijaya 20 tahun dengan Portugis lebih kurang 10 tahun, dari 1520 Masehi sampai 1620 Masehi. Kemudian dilanjutkan lagi musibah orang Aceh perang dengan Belanda selama lebih kurang 70 tahun, 1870 sampai 1942. Dilanjutkan lagi dengan peperangan Jepang, yaitu selama kurang lebih 3 tahun, 1942 sampai 1945. Inilah musibah dan ujian yang menimpa Aceh, yang waktu itu pintu jihad terbuka di Aceh. Sementara orang Aceh yang meninggal bawatnya diberikan pahala syahid dunia akhirat. Mengapa? Kerajaan Sriwijaya Buddha, kerajaan Majapahit Hindu, Portugis Kristen, Belanda Kristen, kemudian Jepang agama Sintu, semua mata urut, syahid dunia akhirat. Kemudian musibah atau ujian yang kedua yang menimpa katanya orang Aceh yaitu bencana alam, baik tanah longsor, banjir. Yang banjir di Aceh punah dua macam. Nah, banjir ia lao di udara.
dinamakan dengan tsunami. Kemudian banjir bandang, ia lam gunung itreun lang kampung. Banjir bandang, lengkap masalah banjir. Kemudian angin, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dino takalan dalam pandangan Islam, apabila suatu negeri gebi musibah oleh Allah, gebi bala, gebi ujian, gebi azab atau siksa. Ini yang perlu kita bahas tentang masalah mengapa Allah Ta'ala membinasakan suatu negeri beserta penduduk-penduduknya. Di dalam surah Al-Qasas ayat 50 sikurun. Ini ayatnya mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita bersama untuk menjadi pematik bagi kita untuk mengintrospeksi diri sebagai generasi Aceh sekarang. Sebab Aceh dulu gilang gemilang, Aceh sekarang kaki mati meranam. Dalam surah Al-Qasas ayat 50 sikurung Allah telah berfirman, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Kata Allah, tidak aku membinasakan suatu negeri kecuali penduduknya sudah zalim. Menyamanan zalim maksiat itu penyebab datangnya murka Allah, menyebabkan marah Allah. Jika Allah marah, maka negeri itu dibinasakan. Menyebabkan pembinasaan negeri katente penduduknya yang binasa beserta harta benda mereka. Zalim yang dasarnya bahasa Arab kemudian menjadi bahasa Quran. Arti zalim bahasa Aceh berbuat paling. Zalim gebagi lahir. Na zalim kepada Allah, na zalim kepada diri sendiri, dan na zalim kepada orang lain. Zalim kepada Allah tidak menunaikan hak-hak Allah. Hak Allah sembahyang 5 waktu, yang mana itu menjadi hak Allah dan kewajiban atas hidayah. Kemudian zalim kepada diri sendiri, seperti melakukan perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri, seperti orang yang melakukan pekerjaan judi online, kemudian mengkonsumsi narkoba, kemudian geblo pura kenyan buntut. Wajib lagi yang dipegang oleh Allah dalam Quran surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inamal khamru wal maisir, sesungguh hanya saja khamar narkoba, wal maisir menjudi, wal ansabu yaitu mengkanduri kejin. Yang ansabu ini masih mengkauri ke berhala, karena zaman awal jahiliyah mempersembahkan makanan kepada berhala, Lata, Uzza dan lain sebagainya. Teman menyajino di Aceh dan jamun di Aceh bijino kajarin jamun-jamun mantang dipengaruhi oleh ajaran Hindu, yaitu ya pelihalin. Ya pelihalin bungkuh si mano ya pergi combak ke paru na yang banyak ukurung yang banyak kuala. Ya nya ke ansabu mengkauri ke jin. Kemudian wa adlamu, dan mengundi nasib dengan belau buntut, belau lembu yang 01 ke mulu, 07 bui Cina yang belau-belau adanya. Rijsun itu najis, maksudnya haram. Haram min amali syaitan, buatnya mandum buat iu syaitan. Mengkonsumsi narkoba, main judi, mengkauri ke berhala, belau buntut atau togel gelap, nyan min amali syaitan, buat nyan bui yui syaitan madu. Wajitani buhu, maka jauhkan oleh kalian akan perbuatan tersebut. Nya bila melakukan perbuatan yang lagi keperah dalam surah Al-Maidah ayat 40 kurung bodoh, nyan berarti terpenuhi dia termasuk kelompok orang yang menzalimi diri sendiri. Melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri bisa juga imbas kepada hancur rumah tangga, hancur keluarga. Kemudian yang kedua, zalim kepada orang lain.
yaitu melakukan perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Seperti ada oknum-oknum pejabat yang melakukan korupsi, itu termasuk menzalimi orang lain. Kemudian marilah kita renungkan ayat kedua, hukum balik, hukum sebalik. Punya bunuh kepada Allah bila penduduk suatu negeri zalim dan maksiat yang kepancu nenggeroyang. Ini sebaliknya janji Allah dalam Quran. Bila penduduk suatu negeri itu beriman semua, bertakwa semua. Nah, bagaimana Allah Ta'ala akan memberlakukan dalam negeri itu? Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu negeri itu mereka beriman semua, wattaqau, dan mereka itu bertakwa semua, ubud amal saleh benda-benda, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kami bukakan, kami curahkan untuk mereka beberapa keberkahan yang ada di langit dan juga beberapa keberkahan yang ada di bumi. Ya, jadi hina ibarat oleh Allah dengan lau. Lau dalam tata bahasa Arab atau dalam ilmu balaghah, penggunaan kata lau ini jarang terjadi. Jarang terjadi dalam sebuah negara di dunianya yang beriman mandum-mandum penduduknya, yang bertakwa mandum-mandum penduduknya. Iman pun iman yang bagaimana? Yaitu iman yang telah dijamin oleh Rasulullah masuk syurga, yaitu imannya orang Islam ahlu sunnah wal jamaah. Itu kelompok yang ikut Quran, ikut hadis, ikut sahabat Nabi, dan ikut ijma' ulama, dan ikut imam mazhab yang 4. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Seandainya Allah ni ibarat dengan in, pasti terjadi. Seandainya Allah ni ibarat dengan iza, pasti terlaksana. Ini dengan lau, jarang terjadi. Ini bicara konteks Aceh. Pukul orang Aceh ini beriman mendung. Nyo jamun ada tak ke Aceh beriman mendung. Tapi jina lada murah Aceh kaji ke Aceh gerap, bah ramadro tamu ramago. Nah yang kamurtad, bahkan nah yang kaji ke pendeta Jakarta. Di Jakarta nah sebuah gereja, berani tulis, gereja Metodis Aceh. Pendeta aja Aceh. Nah awal Jamaluddin jino ka pendeta Yohanes. Wah Padang Tiji. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Janji Allah menyerta beriman mandum dan takwa mandum, nyan Allah akan geputreun, gecurahkan beberapa keberkahan dari langit. Salah satu keberkahan langit yaitu Allah Ta'ala mencurahkan hujan rahmat, hujan yang menyenangkan hati, hujan yang menyuburkan tanaman. Tapi sebaliknya, nama hujan itu banyak. Ada hujan rahmat, ada hujan bala, ada hujan gharakin yang menenggelamkan harta dan jiwa, atau hujan adamin menghancurkan harta dan jiwa. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dua ayat ini menjadi pematik bagi kita untuk mengintrospeksikan diri. Kemudian satu lagi, mari kita renungkan satu hadis Rasulullah yang diceritakan oleh Ibnu Umar riwayat Tirmizi, di mana dalam hadis ini Rasulullah membicarakan tentang ada 6 macam kemaksiatan yang dilakukan oleh umatku, maka Allah akan menurunkan 9 macam bala. Nabi bersabda, "Idza tadharul fahishatu fi qaumin," apabila prostitusi, pelacuran, perzinaan sudah dilakukan oleh suatu kaum secara merajalela, ya, anak soleh kena berantas. Tak kena pihak-pihak yang punya syaukah kekuatan untuk memberantas, namun mereka tidak mau memberantasnya, bahkan membiarkan perzinaan itu merajalela. Nyan pegah oleh Nabi 2 macam bala ke putra. Pertama, fasya fihimut taun,
Yang kedua, wa auja'al lati lam yakun fi aslafihim. Pertama, bala keputusan dari Allah iaitu keputusan penyakit menular. Yang kedua, keputusan penyakit-penyakit yang hana pernah penyakitnya ada pada nenek moyang kita masa dulu. Dah penyakit menular. Selagi Allah Ta'ala keputusan penyakit muntaber, muntah mencret, penyakit kata-kata kulit, demam berdarah, flu burung, flu babi, alah flu athai hana. Yang lain termasuk yang terakhir corona, virus corona yang kai mengkroni seluruh dunia. Nyan penyakit menular. Kemudian penyakit yang hantam pernah keputusan kepada nenek moyang kita sebelumnya. Zaman penyakitnya hana, jino kana. Lagi penyakit siflis, penyakit gonorrhea, penyakit HIV AIDS, penyakit stroke, darah mameh, kakeli lam taka hidup mameh kalam darah. Kemudian kolesterol, lemak lam darah, kakeli la thau hidup lemak lam darah. Asam urat, keli baboh limeng hidup asam, kalala urat. Nyan penyakit-penyakit yang keputusan oleh Allah yang akan ditemukan oleh ahli medis sekarang. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kemaksiatan yang kedua dan yang ketiga. Idza yang qudul kaila wal mizan yafiruna minal ulama wal fuqaha. Fayabtalihimullahu bisinin. Ya qahat wa syiddatul mu'nah wa jurus sultan. Apabila para pedagang sudah tidak jujur lagi, mereka bermain curang pada timbangan dan sukatan, dan mereka lari daripada ulama dan fuqaha. Mana plung dari ulama hanggetim tuntut ilmu, hanggetim belajar ilmu pada orang alim. Bahkan tem rempak orang alim, mumat jaro, cum jaro, balik-balik. Tapi ilmu menghikrek hana ketemanya ba orang alim tersebut. Sehingga wate sira ulama di Aceh gewa ba Allah, ilmu ke puas sajan ke. Tinggallah katanya masyarakat hino bodoh di bidang agama. Minat belajar agama bihanale, ilmu dunia semakin canggih, ilmu agama semakin tersisih laju. Tapi hai le fikir ilmu agamanya berangkat. Ana le dang rote, minah nang rolai. Nyan bila urang pedagang hana le jujur. Urang Islam hana le minat belajar ilmu agama. Nyan leboh bala keputusan dari Allah kepegahan Nabi. Pertama, qahat. Arti qahat kekurangan hasil bumi. Tak pula tanaman kena hama penyakit. Tak pula baca pli beu thilau tu kai tamong thalon ka kerting oi. Tak pula baca coklat lagi nyancit. Tapi ke kuliah ba ITB, padahal ITB tambah kereh lo. Ya, kena penyakit. Tak pula apa dia yang cip mulai paju kiau mah aleh nyan pulam. Ate karho kai paju dulu. Ka ada kemiat dulu. Tanya kau singa malam kawai kau hidikuh bini hati ngai ke bah. Nyan kekun kahat kekurangan hasil bumi. Sehingga pangan harganya naik. Jujung barang iik mendu. Kemudian yang kedua kepada Nabi bala syiddatul mu'nah, krisis ekonomi, rakyat hana peng lam jaro. Sehingga meningkatlah angka kriminal, perampokan, pencurian, jambret, hipnotis, cukung urang, begal, macam-macam dum timbul. Nyan menyoka syiddatul mu'nah. Abangnya hana peng lam jaro nyan pengeuh lanang ro tu purakeun pengeuh lanang ro tepul rimba. Ada pengeuh lam rimba tepul lam nangrau. Gelap mata orang. Kemudian yang kelima wajurus sultan, yaitu dikirim oleh Allah Taala pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang kejam yang hana sayang kepada rakyat. Wate ada telepon gad, alia te kagedu hinan ka hana gadli. Lain dulu lain sekarang sudah bicara. Ya, kakek rakyat kecewa umah, lagi dah tulak mati. Wate kau deh berangkat, tinggal tanya mengguli lampari. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian maksiat yang keempat. Nabi ne pegah idza yamna'u sakata amwalihim
habasallahu anhumul matar minas sama walaula bahaim ruta wasyukun ruka wa asfalur ridha la subha alaikumul adab. Bila para orang-orang tidak lagi mau mengeluarkan zakat, maka Allah Ta'ala akan getun ujian dari langit, akan getun ujian rahmat dari langit. Oh tekedi na ujian tiga ke nyan karena Allah kekalan kepada alhe perkara. Alhe perkara lagi kepegah terus oleh Allah dalam hadis qudsi, laula bahaim ruta wa syukuruka wa asfalu ridha la subba alaikumul azab. Sekira kalun-kalan kepada binatang-binatang yang merat kepegah oleh Allah. Sekira kalun-kalan kepada urung Tuhan yang mantang tim rukuk sujud, tim semayang. Dan sekira kalun-kalan kepada anak-anak bayi yang mantang piam mom bak mai. Sungguh akan lumple azab dengan sedacat-dacatnya. Salah satu aja azab getun ujian rahmat li Allah dari langit. Mamnya ka getun ujian pu terjadi akan terjadi kemarau panjang. Terjadilah musim paceklik. Tu mandum. Perde tri yang bertu. Perde kaya guru ai mandum. Paya-paya tu ko baci tahui. Abu-abu hara tu hoi taju. Ya lemo-lemo paya pusuk. Kaca matai ju mahai timur dah hoya na liang tu. Yan akibat getun ujian dari langit. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya Nabi bersabda, yang maksiat kelima, idza yanqudu ahdallah salatallahu alaihim uduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Apabila mereka melanggar perintah Allah yang wajib, maka Allah Ta'ala akan mengirim bagi mereka bangsa lain yang akan menjarah, merampok, mencuri sebagian daripada harta mereka. Dah perintah Allah yang wajib lagi tinggal semayang. Dino tak lapangan le Aceh tinggal semayang secara sengaja. Akibatnya apa? Bila le orang yang kebah semayang secara sengaja, gekada pihana menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, nyan pegah Nabi akan dikirim bangsa lain yang akan menjarah kekayaan bumi kita. Dino tahu tu di Aceh. Hati nejak Aceh dikenal dengan kaya sumber daya alam. Dino hati nejak tolong semai ni PT Arun nyan kan ada danyo ya. Ada Amerika. Jadi kenyan minyak yang na lambu mo Aceh Amerika acau bagi hasil dengan Indonesia. Maka diterai Amerika acau. Alenya nejak di ulu tukul di landing. Cok gas. Bakirinya Aceh di biarkah. Tapi Aceh perlu taboh kehkah belum. Alenya di purakan lam gunung Selawah yang Selawah bikin taboh di Aceh. Nah Selawah agam Selawah inangnya niupnya biji besi mendum kan. Bahan tu pegat semen. Yang kerja Cina Korea ajak kena Aceh pergi ya pegat pabrik semen di Hunga. Karena hinona dua bahan baku yang hanai Korea. Pertama biji besi dan yang kedua yaitu karung. Lam laut itanya na karung, lam gunung juga na karung. Nyan bahan dasar untuk pegat semen. Maka berdirilah pabrik semen. Malu berdiri provinsi angkut Medan, pekarung hidih, tarik lam kena, ka bubut thor. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya negala menanci masalah batu bara, nanti kan apoi. Masalahmu nanti kamu tahu tambang. Ana itanya tak kalen sagai. Sebagian kecil menikmati, yang sebagian besar penduduk Aceh gigit jari. Pokoknya atau lam tanah kabeh mena apoi mendu. Cuma yang pulang ke Aceh yang pulang ke Aceh yang ke bagian-bagian atas tanah, bagian Nalung, bagian bak pihmi, bagian bak pisang, bak putih itu, bak bau, bak pinung, yang pulang ke tanah. Nyopu yang keperah oleh Rasulullah mandum sudah terbukti. Teman tinggal katanya generasi Aceh ini bagaimana? Apakah kita melihat saja kekayaan kita diambil oleh bangsa lain? Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Yang terakhir, kemaksiatan yang keenam. Idza lam yahkun a'immatuhum bi kitabillah
Apabila para pemimpin Islam hang getih menghukum dengan hukum Allah, dengan kitabullah Al-Quran, dengan hadis Rasulullah. Dan bila hang tatung hukum Allah, bahkan sekarang sudah muncul Islam kali sekarang. Mulai abad 19, abad 20 nya pulang ke abad 20 Masehi, yang kala orang-orang Islam yang dikatakan Islamfobia. Orang Islam tapi takut ke hukum Islam. Orang Islam tapi hana galak ke. Hukum Islamnya mengatur negara, hana galak ke. Dibancit hukum Islam, bahawa hukum Islam itu masalah privasi, masalah pribadi. Tak boleh hukum Islam mengatur-ngatur negara. Ya, yang akan muncul orang-orang sekuler. Orang-orang sekuler yang Islam tak boleh mengatur negara. Dibancit Islamnya urusan pribadi. Negara punya aturan sendiri, punya peraturan sendiri, punya hukum sendiri. Tak boleh Islam mengintervensi negara. Yang sekuler, kalau yang pemikiran sekuler, pemikiran Islamfobia pun. Yang bila para pemimpin han getih menghukum Allah, hukum pemimpin karena orangnya yang pegang aturan negara, undang-undang untuk dia ke hukum terapan bagi Islam. Yang dua boh bala ke bila Allah. Nyo bala nyo pang po rayang rayo de tro sakit atau buta tulo sampai sampaki sampai kerot rayo tak bala yo nyo hada tu ko Allah. Bala yang pertama na pegah li Nabi fasya fihimul faqra, yaitu Allah Taala gesebarkan, getingkatkan, geperbanyak orang fakir. Walaupun na program pemerintah memerangi kemiskinan, namun kemiskinan itu tetap bertambah angka. Walaupun selain pemerintah berganyo garis kemiskinan sudah menurun, ya, menurunkan garis kemiskinan. Memang itren garis kemiskinannya itren dari ya itren ke ane, dari ane itren ke tuco itren ke cah itren ke cong itren ke miyah itren ke cah miyah, katian tepi. Hanya pi orang kaya tepi kaya kawin, kawin dengan orang katian nak ada katian. Nya orang katian kawin tapi orang katian tercipta alam kena reti katian. Orang kaya tapi orang kaya yang lagi. Yang kecil lagi ke ramai-ramai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin juga. Kemudian bala yang kedua wajah ala ba'sahum bainahum. Maka Allah Taala akan dijadikan mereka perang saudara. Al-Harad. Kita yang li Rasulullah, kita yang li sahabat, ma huwa Al-Harad ya Rasulullah? Punya Al-Harad ya Rasulullah. Al-Qatlu ni jawab Nabi. Al-Qatlu bainahum. Jimu poh-poh sabi-sabi Islam. Jimu pakai sabi-sabi Islam. Membunuh sesama Islam. Tak terjadi temannya di Aceh. Sudah terjadi. Tahun si kurang belah ke-6. Terjadi perang cembuk di Aceh. Perang cembuk artinya sebenarnya sentimen pribadi dasarji antara Daud Bereh dengan Daud Cembuk, ketua asosiasi oleh balang di Aceh. Daud Bereh sentimen ngapunci. Dan nak pemicu-pemicu lain. Sehingga diumumkan oleh Daud Bereh ubena oleh balang di Aceh mandum payah takoh-takoh. Tinggal orang laminet mentang. 6 bulan bertuh perang cembuk, poh sabi-sabi Islam, membunuh sabi-sabi Islam, korban orang Aceh bawatnya 1,500 baik daripada pihak oleh balang maupun daripada pihak Daud Bereh. 1,500 nyawa melayang dengan sia-sia. Nyahong ke Daud Bereh tanggungjawab gerau singgah di hadapan Allah. Bukuh Acehnya halia darah untuk dapoh karena masalah politik pribadi pihaknya. Masalah sentimen pribadi dengan Daud Cembuk. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita bersama bahawa bila kita nyata iman dengan iman yang sahih, iman Ahlussunnah wal Jamaah dan bertakwa kepada Allah, Allah akan menjanji dalam Quran akan gepetren keberkahan langit dan gepetren keberkahan bumi. Keberkahan bumi yaitu suburnya tanaman dan jauh daripada segala hama dan penyakit tanaman. Kemudian Allah juga akan pegah dalam Quran bila katanya maksiat, kemaksiatan itu mengundang bala. Allah menghancurkan penduduk suatu negeri apabila penduduknya sudah zalim, sudah bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi barang renungan bagi kita bersama.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa huwa asdaqul qailin, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa huwa asdaqul qailin, kum fa'andir. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la zikrullah.